Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, jumpa lagi nih bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini, Michan akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Berburu the Demit, gengs. Dan cerita ini ditulis oleh Iblis Katon. Dan jika kalian ingin mengunjungi tweet beliau, bisa banget kok gengs. Langsung aja ya di @karyawan_Tuhan. Dan seperti biasa, nanti link akan Michan sediakan di kolom deskripsi, gengs. Oke, daripada lama-lama langsung saja ya, kita masuk ke ceritanya. Berburu the Demit. Tamara, ku cari bayangmu di sudut kuburan. Ku cari bayangmu di sudut kuburan. Kisah ini akan aku ceritakan tentang wanita setengah gila. Namanya Tamara, wanita setengah tua, tapi masih perawan. Awalnya Mbak Tamara ya sehat normal, kerjanya ya di kantoran pemerintah. Tapi sejak usianya 24 tahun, Mbak Tamara dilamar sama pemuda tetangga desaku. Dan lamaran itu ditolak dengan alasan masih ingin mengejar cita-cita. Ya alasannya halus, padahal ya paling gak suka sama orangnya. Dan gak hanya sekali dua kali, sampai setahun ada 3 lamaran, dan 3 kali penolakan pula. Nah, tahun berganti tahun, tapi justru Mbak Tamara karirnya semakin meredup, gak lancar belas. Sampai suatu hari, Mbak Tamara memasang susuk. Buat apa entah, tapi setiap hubungan asmaranya dengan laki-laki pasti kandas. Dan kejadian berlanjut sampai beberapa tahun, Mbak Tamara jarang terlihat, hanya berdiam diri di rumah. Sampai para biro jasa jodoh hilir mudik keluar masuk tidak ada yang cocok. Sampai suatu hari, Mbak Tamara hilang dari rumah dan gak tahu kemana. Keluarganya sibuk mencari dan dibantu tetangga sekitar. Sampai berhari-hari, malam selepas hilangnya Mbak Tamara, tetangga sekitar termasuk aku ikut mencari. Siapa tahu dibawa dukun cabul. Sampai keluarganya memberi imbalan bagi siapa saja yang bisa menemukannya. Aku berangkat sehabis isyaan berbekal alat seadanya. Ada beberapa rombongan. Aku sebagai tetangga ya bantu-bantu cari bersama. Tim kentir. Biasa orang-orang mencarinya di tempat-tempat aman, ya seperti masjid. Beda sama timku. Timku belusukan keluar masuk tempat angker. Sebab kata orang pintar atau dukun, Mbak Tamara hilang diculik makhluk halus. Sambil bercanda tawa, dan ya gitulah bayangan sendiri, 4 orang kocak berkumpul sampai di semua tempat, tapi gak ketemu sampai malam. Hampir jam 11 malam kami berempat muter-muter desa. Kami pun lelah di sepanjang perjalanan malam itu. Blis, kita kok gak nemu demit satupun, pada kemana ya? Tanya si Demka. Demit pada takut kali sama tampang muda, sahut Setka. Bener itu, tampangnya Demka kan menakutkan, sahut Daka. Udah, diam kamu semua. Lihat, di depan ada putih-putih tuh, ucapku. Nampak putih-putih di tengah jalan setapak di antara sungai dan sawah-sawah. Kayak anjing, tapi kok gede banget, Blis, ucap Setka. Kami berempat pada jongkok di antara pohon randu, dan saking penasarannya senjata kami. Waktu itu kami bawa senjata tajam kayak bendo sama arit, ya buat jaga-jaga kalau ada hewan buas kayak ular atau apalah gitu. Lalu kami berdiri dan maksud kami mau mendekati sosok itu, siapa tahu anjing jadi-jadian. Baru kita nongol, sosok itu menoleh dan seketika meloncat. Dan wush, secepat kilat berlari di pematang sawah. Dan trap, loncat kanan kiri gitu. Zigzag lah. Tapi cepat, gak sampai 2 detik, sudah hilang. Kami pun meneruskan pencarian, dan kalau jalan terus sekalian pulang, jauh harus muter. Jadi kami ambil jalan pintas saja lewat jembatan bambu. Di jembatan bambu itu ada 3 lonjaran batang yang diikat jadi satu, dan atasnya dikasih bambu panjang buat pegangan. Baru mau jalan selangkah di jembatan, lagi-lagi persis di tengah jembatan, sedang ada sosok manusia separuh jongkok separuh berdiri. Salah satu tangannya memegangi pegangan bambu jembatan. Aku pintas saja Mia dipegang Setka. Lalu aku gesek-gesekan sampai berbunyi. Lalu sosok itu menoleh ke arah kami berempat sambil berkata, Iya, silahkan lewat, ucap sosok itu sambil menahan sesuatu yang hendak dilepaskan. Dan gimana gitu, kami sebenarnya ingin tertawa, tapi takut dosa. Pergi, bentakku dengan nada yang kasar sambil mengacungkan sambitku. Iya,
ucapnya sambil lirih memegangi celana kolor yang masih di bawah pantat, lari terbirit-birit. Tolong, begal, ada rampok, teriaknya sambil tunggang langgang. Anjir, malah teriak, ucapku. Kami tertawa lalu pergi dari tempat situ. Sampai di suatu kubangan kerbau, tempat memandikan kerbau. Ada segerombolan orang berjalan sambil memegangi payung, kayak payung keraton, dan berjalan beriringan. Dengan lampu obor di tangan kiri dan aku melihat banyak banget yang mengiringi. Aku keheranan, termasuk teman-temanku. Rombongan itu berjalan ke arah kami, dan kami pun minggir agar rombongan itu lewat. Anehnya, entah bahasa apa yang diucapkannya. Ni, no, sa, bi, sa, wa, da, la, ho. Pokoknya gitu, tapi jalannya lambat, langkahnya halus. Rombongan pertama seperti barongan, semacam joget-jogetan gitu. Pas di depanku barongan dengan topeng menyeramkan melihatku persis di depanku. Jacuk, teriakku sambil mendorong jidatnya. Lalu berjalan lagi sampai berikutnya iring-iringan seperti raja, ada yang ditandu tapi tidak terlihat orangnya. Sampai di barisan memegang obor dan payung. Sekilas, pandang mataku melihat wajah Mbak Tamara. Spontan aku menyinggung teman-temanku. Hush, lihat itu, Mbak Tamara, ucapku. Benar, itu sosok Mbak Tamara. Rombongan itu berjalan maju, aku berjalan mundur memastikan itu benar Mbak Tamara. Kami menunggu rombongan itu lewat dan sampai di paling ujung, kami lalu mengikutinya. Kami ikut dalam rombongan itu. Berjalan santai banget. Iseng-iseng aku menyalakan sebatang rokok dan sambil bercanda lirih. Tebak, ini mau kemana? Tanyaku. Kalau melihat arahnya, pasti Dongorok, kata Demka. Dongorok itu tempat angker yang dihuni jin muslim. Masuk akal itu, balas Setka. Paling kemana gitu? Sahut Deka. Kalau menurut aku, benar kata Demka, paling Dongorok, sahutku. Tapi selama perjalanan terasa lama banget. Selangkah berhenti. Jalan lagi, berhenti lagi, begitu terus. Kami ikuti sampai pagi datang, dan berjalan terus rombongan itu sampai pagi menjelang. Karena kami sudah melewati rombongan angon kebo, petani ke sawah, dan bocah-bocah sekolah. Dan sampai siang menjelang, sampai rokok habis, dan kami kehausan karena rombongan itu terus berjalan tidak ada berhentinya. Salah satu teman kami mampir di warung, tapi nggak ada orang yang jualan. Dipanggil, diteriaki, digedor-gedor, nggak denger. Pas giliran ada penjualnya, ditepuk pundaknya juga nggak lihat. Ada yang aneh pikirku. Lalu aku diskusi sama teman-temanku bagaimana caranya keluar dari situasi yang sulit. Jawabannya si Demka. Kalau mau keluar dari keadaan yang sulit, ya kerja. Kan bikin jengkel. Anjir kamu Des, teriakku sambil memukul jidatnya. Aku melihat rombongan itu sudah agak jauh. Kami terlalu lama berdiskusi. Lalu kami berlari lagi karena kami tak ingin kehilangan Mbak Tamara. Ketika aku lari, disitulah kaosku seperti kecantol ranting atau sesuatu. Aku langsung jatuh ke belakang. Dan berbarengan dengan jatuhku itu, aku melihat tangan memegangi kerak kaosku. Mau kemana lagi? Ucap seorang yang terdengar sudah agak tua. Aku melihat wajah kakekku, bukan kakek asli. Aku melihat rombongan iring-iringan itu dan ketiga temanku sudah tidak terlihat dan hanya aku sendiri di pinggiran desa. Jalan penghubung antar desaku dengan desa sebelah dibatasi jalan dan kanan kiri hamparan sawah. Temanku Mbah, temanku, ucapku sambil menunjuk. Sudah, biarkan saja dulu, nanti kita jemput lagi, ucap Mbah. Mbah, Tamara Mbah, ucapku. Iya, ayo pulang dulu, sudah 3 hari kamu pergi. Ucap mbahku, lalu aku dibantu bangun. Dan aku ceritakan apa yang aku alami di rumahnya. Mbak Tamara dan terlihat banyak rombongan heran. Kok bisa Tamara ikut rombongan itu? Nah, disinilah mbahku sudah tanggap. Mbahku sudah tahu dan malam berikutnya, Mbah beserta keluarga Mbak Tamara dan beberapa warga yang ikut ritual. Aku mengikuti di belakang Mbah. Kita ritual di sebuah sendang dan disaksikan warga setempat. Mbah memulai ritualnya. Mbah mengucapkan dengan bahasa Jawa, lalu menghentakkan kaki ke tanah. Entah berbisik apa, aku tidak melihat apapun. Disodorkannya kepadaku beberapa syarat untuk ritual. Ada boneka yang dibedong seperti bayi dan beberapa lonjor sejengkal tangan terbungkus daun pisang.
Ini bawa jalan ke samping. Dan bila bertemu dengan apapun kecuali temenmu dan Tamara, jangan kamu gubris. Cukup diamkan, jangan memukul. Kalau sudah bertemu, tepuk mereka dan ajak pulang. Pesan Mbah kepadaku. Aku mengangguk dan mulai berjalan seperti yang disuruh Mbah. Langkah pertama aman sampai langkah ke-21. Ada sosok Mbak Kun sedang duduk di atas nisan batu. Apa kamu lebih baik dari seekor lalat? Ucap Mbak Kun. Aku tak menghiraukannya, masih terus berjalan pelan lalu ketemu sosok Mas Gen duduk di batu sambil memegangi daun di dahan yang pendek. Apa kamu merasa kuat melebihi keinginanmu? Ucap sosok Mas Gen. Ngomong apa genderuwo gila ini? Dalam batinku berbicara sendiri kayak sinetron di TV. Tidak ambil pusing dan aku ingat pesan Mbah jangan digubris. Baru mau melangkah lagi. Hatimu ingin memaki aku, tapi mulutmu terkunci dengan ketakutan. Dasar penakut, ucap Mas Gen lagi. Hatiku sudah mulai panas dan jengkel, dan kedua tanganku sudah memegang benda yang buat ritual. Coba kalau enggak, pasti udah aku lempari batu kamu genderuwo jelek. Sambil menahan emosi, aku melangkah lagi sampai di bawah beringin gede dengan akar yang sudah menyeramkan bergelayutan. Di dahan-dahan pohon beringin tua nampak bergelayutan kain-kain putih yang sudah mulai usang. Aku memutari pohon gede. Di balik pohon beringin, nampak sesaji-sesaji yang sudah mulai kering, dari kemang sekatir, bubur putih yang mulai mencair. Beraneka ragam makanan khas Jawa sudah mulai dikerubuti lalat dan semut. Aku mundur beberapa langkah. Aku tidak menyadari bahwa di belakangku sudah berdiri dua wanita cantik dan membawa ceting. Memakai kemben hijau dan satunya kemben merah. Ketika badanku ditepuk sama salah satu wanita itu, mencari siapa? Ucap suara dari belakangku. Aku kaget langsung menoleh, sambil menundukkan kepala dan tersenyum. Mencari teman-teman saya, Mbak, balasku. Temanmu yang mana? Apa itu? Balasnya sambil menunjukkan arah dan terlihat banyak orang bergelombor duduk santai berdiam diri. Ada pria dan wanita. Bukan, Mbak, 3 orang pria dan 1 orang wanita, ungkapku lagi. Oh, itu, jawab yang merah sambil tersenyum. Ayo aku antarkan, ajak yang merah lagi sambil mulai berjalan membalik arah. Aku hanya menurut dan menurut saja sampai di tikungan keluar dari area sendang. Apa itu? Ucapnya sambil menunjukkan di bawah pohon yang rindang. Gila, iya Mbak, itu teman-temanku, sahutku gembira. Lalu tidak sengaja aku kasih benda yang aku pegang kepada 2 sosok wanita itu. Mbak, titip dulu ya, bentar, ucapku sambil memberikan benda itu. Lalu aku bergegas menghampiri ketiga temanku dan Mbak Tamara yang agak berjarak dari ketiga teman edanku. Pesan Mbah harus aku tepuk. Langsung aku laksanakan. Aku tepuk ketiganya bergantian. Anjir, lama banget pergimu, Blis, teriak DMK. Kamu kemana aja? Ucap Setka. Lalu mereka bertiga bangun dari duduknya. Duduk dengan posisi melingkari kakinya dengan kedua tangan kayak orang kedinginan. Bersyukur teman-temanku ketemu. Lalu aku hampiri Mbak Tamara. Seperti orang ketakutan ketika aku mendekatinya. Terlihat, duh, cantiknya ini Mbak Tamara. Di dunia nyata kecantikannya pudar. Terlihat jelek dan kumut-kumut, dekil lah. Mungkin karena salah guna dari orang yang dendam. Aku dekati perlahan. Dan setelah aku di hadapannya, Mbak Tamara melihatku serasa ketakutan sambil menutupi dadanya. Dekat semakin dekat. Lalu aku usap pipinya. Di sela rambutnya menetes air matanya. Tolong aku, ucapnya lirih terdengar memelas. Mendengar suara Mbak Tamara yang memelas, sebagai hati lelaki yang rapuh jelas meratap hatiku. Lalu aku ajak mendekati teman-temanku. Blis, ayo cepet, aku udah lapar, ucap Daka. Ah, makan wae kamu, bentak DMK. Lalu aku gandeng tangannya Mbak Tamara berjalan masuk ke area sendang. Lalu diikuti temanku. Masih berdiri di sana 2 sosok merah dan hijau. Aku dekati dan bermaksud meminta barang yang dititipkan. Mbak, terima kasih telah ditunjukkan keberadaan teman-teman saya. Dan saya ingin meminta barang yang saya titipkan, pintaku. Terima kasihmu saya terima. Dan saya berharap dengan ikhlas hati kamu memberikan barang ini untuk kami berdua.
Dan saya sangat berterima kasih bila masih ada yang teringat dengan keberadaan kami berdua. Balas yang merah sambil tersenyum. Oh, iya mbak. Kalau boleh saya mau undur diri. Kasihan kepada teman-teman dan keluarga yang menunggunya, ucapku. Iya, silahkan. Ingat, bila niatmu untuk menolong sesama, jangan lupakan adab. Karena azab lebih kejam, bahkan kami tidak mampu membantu mendoakan atau memintakan ampunan kepada masyarakat, dan apapun kami hanya bisa melihat kesedihannya. Tugasku hanya menyediakan lahan sampai hari ini untuk penduduk masyarakat desa. Jangan lupa awali dengan bismillah dan ditutup dengan alhamdulillah. Orang Jawa jangan melupakan pangapunten, sumonggo, lan nyuwun tulung. Pesan yang hijau kepadaku. Nggih mbak. Lah maaf mbak, namanya siapa? Ucapku. Saya Juwariah, dan ini adik saya, Juwarni. Ya sudah, pulang sana. Ingat, kebaikanmu bukan untuk dinilai atau dihargai, tapi kebaikan itu untuk dinikmati, ucapnya. Lalu kami minta izin untuk pergi. Baru beberapa langkah, kami sudah bertemu jalan setapak yang sudah aku hafal, karena awalnya kami melewati itu. Mbah Kong, Mbah, sudah ketemu, teriakku. Spontan banyak warga yang datang menghampiri kami. Ketika temanku jatuh tersungkur dan Mbak Tamara ngedeprok, masih tangannya aku pegangi. Singkat cerita, Tamara dan teman-teman sudah dibawa pulang sama orang-orang yang sudah menunggu. Berjalan pulang, tinggal aku sama mbahku dan 2 orang di depan. Mbah, saya tadi dibantu sama 2 orang wanita. Namanya Juwariah dan Juwarni, ucapku. Nah itu, kamu baru ketemu sama Dayang Desa. Orang yang pertama kali babat hutan sini dan sekarang jadi pemukiman. Jelas mbah. Oh, jawabku. Tahu gitu tak mintain ilmu atau nomor mbah, batinku. Ya nggak boleh gitu, ucap mbah seolah menjawab batinku. 2 minggu berlalu dari kejadian hilangnya Mbak Tamara. Tidak ada kejadian apa-apa, sampai Mbak Tamara malam-malam datang di tongkrongan kami Cah Kocelok. Tongkrongan di pojok desa di antara kuburan dan sungai irigasi di waduk sambil menikmati kopi dan bercanda tawa. Masih sore, paling habis isyaan. Dari arah belakang, Mbak Tamara sambil menangis membuat kami kaget. Aku kira ada demit, lah pas belakang deretan pohon bambu. Mas, tolong mas, ucap Mbak Tamara di belakangku. Lah, tolong apa mbak? Ucapku. Aku mau dibawa ke neraka mas, ucapnya lagi. Sepotan saja kami berempat kaget. Lah kok masih hidup mau dibawa ke neraka? Apa nggak salah? Duduk dulu sini mbak. Ada apa? Ceritakan dulu biar kami tahu, ucapku membujuk Mbak Tamara. Gini mas, aku tadi pas maghrib sehabis sholat maghrib, aku didatangi makhluk gede tinggi hitam. Badannya berminyak, berkilau. Dia berkata aku tidak akan selamat dan aku mau dibawa ke neraka, cerita Mbak Tamara. Lah, kalau begitu ya bener toh mbak. Mbak Tamara belum menikah, ntar matinya masuk neraka. Coba kalau menikah, belum tentu juga sih. Tapi setidaknya sudah memenuhi aturannya. Bahwa hidup diciptakan berpasangan karena cinta. Jangan putus asa mbak, nanti kami bantu. Sekarang pulanglah mbak, ucapku. Takut mas, gak mau pulang ah, kata Mbak Tamara. Udah jangan kelamaan, nanti kalau datang nafsu apa mbak mau menerima akibatnya, ucapku. Sialan kamu blis, bentak Demka dari belakang sambil memukul kepalaku. Pancen kiri anak satu ini, sempat-sempatnya ngeliatin sih, ucap Setka. Saudaka. Mbak Tamara tersenyum. Loh, siapa yang salah, Des? Lihat, Mbak Tamara datang ke sini dengan pakaian yang minim. Kita di sini berenam. Lihat, kita di pinggir desa. Dan siapa yang bakal mendengar coba? Gurauku. Kita berlima di sini, ucap Mbak Tamara. 6-nya lelembut, Mbak, teriakku. Ya sudah, kepalang hidup tak berarti, apalagi sebentar sudah mau mati. Nih mas, gilir saja berempat mas, biar aku merasakan kenikmatan dunia dan rasa yang diberikan bosmu mas, ucap Mbak Tamara sambil hendak membuka baju tidurnya. Sialan, ayo cabut, ucapku sambil berdiri mengajak cabut saja. Keadaan mulai tidak kondusif, karena Mbak Tamara sudah tidak kooperatif. Singkatnya, kita bubar dan mengantar Mbak Tamara pulang sampai di depan rumahnya.
Merinding banget dan kami dipersilakan masuk sebab kedua orang tuanya sedang keluar kota. Setelah kami masuk, kami dibikinin kopi. Dan ya gitu, setelah berbincang sejenak, kami pun mulai mencari sebab-sebabnya. Ya di seantero rumah, di pekarangan, dan belakang rumah kami berbagi tugas. Dan setelah kumpul kembali, banyak fakta yang kami temukan. Di antara 4 orang mengambil kesimpulan bahwa Mbak Tamara bukan kena santet atau guna-guna dari bekas pelamar. Ada satu benda yang membuat kami curiga, yaitu kendi, tempat minum orang Jawa kuno, di atas meja granit yang mewah. Bayangkan, rumah tembok gaya mewah, ornamennya wah banget, perabotannya modern, tapi masih menyimpan kendi. Lah ini, kendi masih digunakan untuk minum Mbak Tamara seorang, dan gak boleh pakai gelas. Aku memberitahu teman-temanku, lalu diambil kendinya, dan seketika saat mau dipegang sama Daja terpelanting seperti didorong sesuatu, dan gebrak, jatuh tepat menimpa kursi kayu jati. Lalu berdiri sesosok menyeramkan dengan kulit berkilau seperti yang Mbak Tamara ceritakan. Aku maju untuk bernegosiasi sama itu dedemit, tapi aslinya kami kejar-kejaran dulu. "Assalamualaikum sobat, apa kabar?" tanyaku. "Waalaikumsalam, alhamdulillah baik, sehat, tidak kekurangan satu apapun," balas dedemit itu. "Ini mau nelesi kejadian perkara Mbak Tamara. Aku pingin tahu dan pingin mencari solusinya," tanyaku. Di belakang Daja masih kesakitan. Aku ceritakan saja sedikit, kamu ambil kesimpulan, dan aku bisa memberi pilihan. Bapaknya sedang melakukan ritual pesugihan dengan tumbal, dan tumbal itu tidak mati, tapi akan dijadikan budak di Gunung X. Tinggal raganya saja di dunia nyata, akibatnya akan menjadi gila dan mengeluarkan air liur sepanjang hidupnya. Dan yang diajukan adalah Tamara. Bisa saja ini aku batalkan, tapi dengan syarat diganti bapaknya atau sebagai pelaku, dan resikonya seperti yang sudah aku jelaskan. Selama hidupnya akan mengeluarkan air liur terus-menerus. Bagaimana? Jelas sosok itu. Lalu aku berdiskusi dengan Mbak Tamara. Mbak Tamara aku ajak ke depan sosok itu. "Iya, aku akan terima resikonya. Biarlah bapakku yang menanggung resikonya," ucap Mbak Tamara. "Kalau keputusanmu seperti itu dan sudah kau bulatkan, aku akan pergi dan tidak akan kembali lagi. Tapi ingat, aku perlakukan bapakmu seperti kau punya bayi. Kalau sampai kamu tidak memperlakukan bapakmu dengan baik, aku akan kembali dan mengambil nyawamu. Ingat, nyawamu ditukar dengan sikap dan sifat dan perlakuan kepada kedua orang tuamu. Hei kau Jaedan, jangan lupa kau jadi saksinya dan aku akan pergi. Terima kasih," pesan sosok itu. "Weh, nanti dulu. Temanku sembuhin dulu. Kayaknya patah tulang punggungnya," ucapku. "Oh iya, sebentar," ucapnya sambil tangannya mengusap sedikit minyak di tubuhnya yang berkilau lalu berjalan ke arah Daja dan dioles. Seketika sembuh. "Ayo kita ngopi dulu, urusan kita sudah selesai," ajakku. "Emang kamu gak jijik melihatku penuh air liur begini?" tanyanya. "Salin dulu sana wujudnya, biar lebih enjoy," ucapku. "Salin dulu di kamar, ku ambil baju yang kamu mau," timbal Mbak Tamara. Sedetik kemudian dia keluar dari kamar Mbak Tamara. "Loh, tak kira cowok, kok keluar cewek?" tanyaku. "Kalau wujudku gede suaraku berubah," balasnya. "Nah, gitu kan cantik. Kapan-kapan kita kencan ya?" gurauku. "Gah, ntar ketagihan malah," sahutnya sambil duduk bersama-sama kita. "Tamara, ingat jangan lupakan pesanku," ucapnya. "Iya mbak," jawab Tamara. Kopi pun disuguhkan dan kita tertawa bersama, bercanda, dan itulah saat-saat kebersamaan kita bersama sosok cantik pembawa maut. Setelah selesai dan cukup kebersamaan kita, sosok itu pulang dan teman-teman juga aku berpamitan sama Mbak Tamara. Sampai di jalan kami berpisah karena sudah malam banget dan lelah. Aku diturunkan si Demka di gang mau ke rumahku. Demka lalu pulang. Jalurnya memang sama, beda deretan saja. Aku melihat Demka sampai tak terlihat, memastikan aman. Baru mau jalan, dari belakangku berhenti motor tanpa lampu. "Mas, aku takut sendirian," ucap Mbak Tamara. "Loh, lah," ucapku. "Ayo naik mas, temani aku. Lagian bentar lagi pagi," pintanya.
Aku nurut saja lalu dibonceng. Pakaiannya seksi beuh, iman manusia diuji dan Imron tetap emosi. Sikat Bliss, ucap setan di dalam jiwaku. Nggak akan ada kesempatan kedua, misalnya ada, itu namanya rezeki. Kamu sholat sehari 78 rakaat, belum tentu kamu dapat bonus loh Bliss, bisik bidadari yang terbuang. Beberapa bulan kemudian Mbak Tamara dilamar orang, dan hari pernikahan sudah ditentukan sampai selesai, aman tanpa kendala. 2 minggu setelah pernikahan Mbak Tamara, bapaknya stroke, dan ya gitu dibawa ke RS sampai berminggu-minggu. Berbulan-bulan hasilnya tetap sama, masih sakit, sampai dibawa kembali di rumah dan dirawat sama Mbak Tamara sampai Mbak Tamara hamil dan seterusnya. Sampai keadaan terbalik, Mbak Tamara jadi semakin sukses dan mentereng di desaku, bahkan terkenal sampai sekitaran sana. Karena kecantikannya semakin tua semakin mempesona. Mobilnya ada beberapa unit, sawah, dan beberapa tempat usaha, seperti dealer motor, mobil, dan lain sebagainya. Sampai anaknya berusia sekolah PAUD, dan baru terlihat ada keanehan pada anaknya. Maaf, idiot. Sampai sekolah tidak ada yang mau menerima. Akhirnya disekolahkan di SLB. Setiap berangkat sekolah selalu diantar ibunya, naik mobil mewah. Uang sakunya si anak pun gak tanggung-tanggung, 100-200 ribu setiap hari. Dan semua teman-teman di sekolahnya selalu ditraktir. Sampai aku tidak sengaja diminta antar temen yang kebetulan menjadi guru di sekolah tersebut. Aku bertemu dengan Mbak Tamara. Loh, Mbak, ngapain di sini? Tanyaku. Mbak Tamara nangis dan hampir memelukku. Hush, di tempat umum Mbak, ucapku. Lalu datang anaknya. Ini anakku Mas, ucap Mbak Tamara. Aku kaget. Lah kan waktu itu sudah deal, urusan udah selesai. Kok sekarang anakmu Mbak? Udah biar aku ajar saja sosok itu. Aku gak sangka dia kejam, ucapku sambil marah banget. Mbak Tamara dengan memakai rok mengambang tipis di atas paha dan atasan pendek warna putih selengan serta rambut potong polwan. Sambil menangis Mbak Tamara, bukan salahnya Mas, suamiku juga pelaku pesugihan, ucapnya sambil terus menangis. Aku usap pipinya seperti waktu itu disendang, lalu aku jongkok melihat anak perempuannya, cantik, imut, tapi idiot. Aku pegang kepalanya. Selamatkan aku Om, ucap gadis kecil itu. Seketika air mataku meleleh. Aku menangis di hadapan anak kecil itu. Iya, sabar Nduk. Om akan menyelamatkanmu. Setidaknya akan meringankan beban dosa orang tuamu, ucapku. Lalu aku berdiri, dan aku tendangi mobil yang akan menaiki Mbak Tamara dan gadis kecil itu. Dengan suara yang parau, aku berteriak gak jelas, gak tentu sebabnya, menghilangkan sedih di hati melihat gadis kecil itu. Lalu kusap air mataku dan aku pun pergi. Dan bersambung. Dan itulah cerita dari Mbak Tamara yang merasakan dampak dari pesugihan yang dilakukan orang tuanya. Sampai di sini dulu ya gengs ceritanya. Nanti kelanjutan cerita akan Michan sampaikan di part yang selanjutnya. Akhir kata Michan ucapkan terima kasih nih buat kalian yang sudah menonton video kali ini. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya gengs demi perkembangan channel Michan. Dan tekan juga tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita yang selanjutnya. Cara-cara juga ya di kolom komentar apabila ada kata ataupun kalimat yang kurang tepat. Dan jika dalam cerita ini terdapat nama, tokoh, ataupun karakter yang sama, itu hanya kebetulan semata ya gengs. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.